tetapi mempunyai alasan, walaupun alasannya itu lebih lemah dari rumah laba-laba, dan di kepalanya ada syubhat, maka dia tidak dikafirkan oleh ulama, tapi dia berada di dalam kesesatan yang nyata dan sangat dalam sekali, seperti Khawarij. Yang tidak mau memakai sebagian hadis. Contohnya seperti hadis-hadis yang menjelaskan tentang laki-laki atau wanita yang berzina, yang telah nikah, dia berzina, baik statusnya masih menjadi suami atau istri, atau telah menjadi duda atau janda, dia berzina, maka hukumannya dalam Islam rajam. Diingkari oleh Khawarij. Dia katakan karena Quran tidak menyatakan rajam, Quran hanya menyatakan didera 100 kali. Ini sesat dan menyesatkan. Kaum Mu'tazilah dan yang sepaham dengan Mu'tazilah yang dahulu dan yang sekarang mengingkari sebagian hadis. Contohnya seperti hadis-hadis yang berbicara tentang azab dan nikmat kubur. Mu'tazilah mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada perhisapan nanti pada hari kiamat. Orang ini tidak mengerti bahwa di kubur bukan perhisapan. Perhisapan nanti pada yaumul kiamah. Diberi catatan amal kebaikan dan keburukan. Adanya mizan, timbangan dan seterusnya. Di kubur ada adab kubur. Bagi kubur ada nikmat kubur. Dan Nabi yang mulia SAW menjelaskan dalam rangka menafsirkan Al-Quran. Bahkan di Quran dijelaskan. Dan turun beberapa ayat, sebagian ayat mengenai azab kubur. Mu'tazilah mengingkarinya. Maka mereka berada dalam kesesatan yang nyata sekali. Sebagian manusia mengingkari hadis. Mereka mengatakan bahwa hadis ini tidak masuk di akal mereka. Jadi menolak hadis dengan ra'yi. Dan lain-lain. Padahal para ulama telah membuat kaidah bahwa hadis apabila telah sah, dan siapa yang menyatakan sah? Para ulama yang memang ahlinya dalam hadis, yang menjadi kekhususan umat ini. Wajib diimani dan diterima. Wajib diimani. Kita paham atau tidak paham, dapat dicerna oleh akal atau tidak. Tetapi pasti akal tidak akan menentang. Hanya orang-orang yang mengertilah, hanya orang-orang yang tidak mengertilah yang mengatakan bahwa hadis ini bertentangan dengan akal. Kalau dikatakan akal siapakah? Akal saudara atau akal saya? Akal saudara menolak, akal saya menerima. Bagaimana memutuskan yang benar? Akal orang mukminkah atau akal orang kafir? Akal orang yang pintarkah atau akal orang yang bodoh? Dan begitu seterusnya. Goncang. Tidak ada ketetapan. Maka wajib bagi kita menerima sunnah beliau, hadis beliau apabila telah dinyatakan sah oleh para ulama. Soal. Kadang-kadang kita mendapati sebagian para ulama muhaddisin, para ahli hadis berselisih dalam menetapkan sah dan tidaknya sesuatu hadis. Itu sebagian.
sebagian besar mereka sepakat. Sebagian memang diperselisihkan dan dikembalikan kepada kaidah-kaidah ilmu hadis. Karena setiap ilmu ada kaidahnya. Soal lagi, kami orang-orang awam tentu tidak bisa memulangkan kepada kaidah-kaidah tersebut. Jawab, amalkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Hadis, tanya kepada ahli hadis yang akan memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Ya, dan begitu seterusnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, jadi ketahui olehmu, sesungguhnya telah diberikan kepadaku utitul kitab, telah diberikan kepadaku Alkitab. Apa itu Al-Quran? Wa mithlahu ma'ahu, dan yang seperti Al-Quran dan turunnya bersama Al-Quran. Wa mithlahu ma'ahu. Apa kalau bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan demikian hadis termasuk wahyu. Kalau dia wahyu, maka dia terpelihara, terjaga. Sebagaimana terjaganya dan terpeliharanya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang memeliharanya. Al-Quran tidak mungkin dapat kita pahami dengan benar dan kita amalkan dan kita dakwakan tanpa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling alim, paling tahu tentang Al-Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada beliau untuk menjelaskan Al-Quran. Bukan sekedar hanya membacakan, tapi menjelaskan apa maksudnya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami yang menurunkan kepadamu al-dzikra, Al-Quran. Lihat, litubayyana lin-nas, supaya engkau jelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim. Ma nuzila ilaihim, apa yang Rabbmu turunkan kepada mereka, kepada manusia. Wala'allahum yatafakkarun. Enggak ada orang yang lebih paham, lebih tahu tentang Al-Quran selain dari Rasulullah SAW. Sebagaimana tidak ada orang yang lebih alim, lebih takwa kepada Allah, lebih takut kepada Allah dari Rasulullah SAW. Ya. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak paham Al-Quran tanpa penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada beliau bahwa beliau memperingati manusia dengan wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 45, "Qul," katakan hai Muhammad, "Innama unzirukum bil wahyi." Sesungguhnya saya memperingati kamu dengan wahyu. Apa Rasulullah SAW sekedar membacakan ayat Al-Quran kemudian mendiamkan, tidak memberikan penjelasan dan tidak mengeluarkan sabda-sabda? Tidak. Dari wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang kehujjahan hadis Rasulullah SAW di dalam Islam. Apa yang beliau haramkan sama dengan apa yang Allah haramkan. Beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain, "Ala wa inna ma harrama Rasulullah mithlu ma harrama Allah." Ketahuilah, sesungguhnya apa yang Rasul haramkan seperti apa yang Allah haramkan. Sama.
Walaupun pengharamannya itu secara terperinci tidak ada dalam Al-Quran. Karena sunnah sebagai penjelas, sebagai Al-Quran, penafsir Al-Quran tentu lebih luas. Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada manusia